Ya, baik. Selamat pagi bagi seluruh mahasiswa atau yang telah kontrak mata kuliah manajemen keuangan 1. Pada pagi hari ini kita akan bahas atau masuk dalam materi khusus yang kita akan bahas tentang menganalisis konsep dasar manajemen keuangan. Ada beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan bahwa ketika dalam perkuliahan berjalan, mohon kepada mahasiswa untuk matikan mikrofon supaya ketika saya sampaikan materi bisa berjalan dengan baik. Sub CPMK daripada manajemen mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar manajemen keuangan. Indikator daripada manajemen keuangan itu yang pertama definisi manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan atau singkat dengan MK. Yang ketiga fungsi manajemen keuangan dan tujuan manajemen keuangan. Kita akan bahas pada part 1 atau bab 1 lebih khusus pada manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, dan karir bagi manajer keuangan. Nanti dari akhir pertemuan ini nanti saya akan memberikan tugas untuk persentase dari masing-masing kelompok. Kita tahu bahwa definisi manajemen keuangan ini gabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan akan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan untuk mampu meningkatkan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan keberlanjutan suatu bagi perusahaan. Kita akan melangkah pada sub CPMK yang pertama tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Bidang manajemen keuangan memiliki 3 ruang lingkup yang harus dilihat oleh seorang manajer keuangan, yaitu bagaimana mencari dana, bagaimana mengelola dana, dan bagaimana cara membagi dana. Bagaimana mencari dana? Pada tahap ini merupakan tahap awal dari tugas seorang manajer keuangan, di mana ia bertugas untuk mencari sumber dana yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai modal perusahaan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola dana. Pada tahap ini, pihak manajemen keuangan bertugas untuk mengelola dana perusahaan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut ke tempat-tempat yang dianggap produktif atau menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, pada tahap ini juga manajemen keuangan akan melakukan keputusan untuk membagi keuntungan terhadap para pemilik sesuai dengan jumlah modal yang disetor atau ditempatkan. Yang berikut adalah kita akan melihat ketika kita tahu ruang lingkup dari manajemen keuangan, kita akan bahas pada berikutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan yang dilakukan yaitu menggunakan dana, ya, kemudian mencari dana. Terus tujuan daripada manajemen keuangan ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, dan memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan akan datang. Yang kelima, CPMK yang kelima yaitu karir sebagai manajer keuangan. Jadi dalam konteks karir sebagai manajer keuangan mempengaruhi seseorang yang memiliki jalur mempelajari keuangan, berkeinginan menjadi manajer keuangan. Seseorang menjadi keuangan memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks, terutama ia bertugas untuk menjamin kondisi keuangan perusahaan selalu berada dalam keadaan yang sehat. Nah, selesai dari mata kuliah ini nanti ada pertanyaan untuk diskusikan. Dan soal yang pertama menjelaskan pengertian manajemen keuangan dan mengapa
dalam bidang manajemen keuangan sangat mengutamakan stability usaha dan berikan contoh. Yang kedua adalah jelaskan mengapa seorang manajer keuangan suatu perusahaan harus selalu mengikuti keuangan yang ada dalam standar akuntansi yang besar. Jadi materi dari tugas-tugas kelompok ini itu dari kelompok 1 sampai dengan 4 wajib untuk dipresentasikan minggu depan. Buatkan limsum masing-masing kelompok. Dan demikian untuk materi presentasi hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita akan lanjut pada bab 2 analisis laporan keuangan. Terima kasih dan selamat siang.